Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Pembahasan kita kali ini, kuliah kita kali ini adalah eh, tentang bentuk-bentuk negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa mata kuliah kita adalah pendidikan warga negara. Tentu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang warga negaraan atau warga negara, tentu harus didahului dengan kita mengenal bentuk-bentuk negara sehingga kita tahu posisi kita sebagai warga dari negara Republik Indonesia itu di mana dan seperti apa. Minggu yang lalu juga sudah kita bahas tentang situasi global yang apa ada di kancah internasional. Ya. Jadi saya selalu begitu kalau memberi kuliah, kita mulai dengan membahas situasi internasional dulu. Lalu kemudian kita akan bahas situasi yang ada di negara kita. Baru kemudian kita akan fokus kepada topik dari perkuliahan kita. Oleh karena apa? Oleh karena pastinya apa yang menjadi topik perkuliahan kita itu tidak bisa dilepaskan kaitannya dari pengaruh yang ada di dunia internasional dan juga apa yang terjadi di negara kita. Nah, ini juga suatu apa namanya warning atau suatu katakanlah peringatan ketika Anda nanti akan menulis apa skripsi ya. Nah, itu juga sama yang saya perlakukan, kan saya juga jadi pembimbing skripsi. Saya minta mereka untuk melihat dulu situasi internasional seperti apa. Lalu kemudian menjurus bagaimana situasi yang ada di negara kita. Baru kemudian mengarah kepada perusahaan yang akan mereka teliti. Terakhir baru mereka akan meneliti topik yang akan diteliti terkait dengan perusahaan tersebut. Jadi itu adalah suatu apa metode berpikir yang apa konvergen ya, dari mulai yang besar mengerucut kepada yang kecil. Nah, ini tentu apa terbalik dengan pola pemikiran divergen, yaitu mulai dari yang kecil mengarah kepada yang besar. Jadi kalau divergen itu adalah pola berpikir seperti piramida terbalik. Piramida terbalik mulai dari yang kecil lalu memencar gitu seperti sinar lampu senter. Sementara kalau pembahasan skripsi itu mulai dari yang besar terus mengerucut kepada masalah yang hendak diteliti. Nah, itu penting sehingga mengarahkan kita untuk berpikir. Maka perkuliahan kita juga seperti itu. Minggu yang lalu kita sudah bicara internasional. Nah, lalu kemudian hari ini kita bicara tentang bentuk negara. Ini juga masih merupakan ini ya, masih merupakan suatu pembahasan yang sifatnya global, internasional ya. Nanti mungkin akan kita teruskan kepada yang makin mengerucut, makin kecil dan makin kecil kepada pembahasan tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang jelas saat ini kita masih melihat situasi global yang akan kita bahas melalui perkuliahan tentang bentuk-bentuk negara. Ya. Bentuk-bentuk negara itu sebenarnya ada beberapa macam ya. Yang pertama kita ketahui bentuk negara itu adalah negara federal atau negara serikat, ya. Di mana negara-negara yang ada di dalam negara serikat itu sebenarnya memiliki kedaulatannya sendiri, memiliki undang-undangnya sendiri, tapi kemudian mereka bergabung dan kemudian gabungannya itu disebut negara federal. Ya, negara federal itulah yang biasanya akan memegang hak untuk melakukan hubungan luar negeri. Ya. Dalam hal ini kita lihat contohnya adalah negara Amerika Serikat. Gitu. Negara Amerika Serikat kita lihat masing-masing di bawahnya itu ada negara bagian, ya negara bagian yang memiliki undang-undangnya sendiri. Ya. Kemudian mereka bergabung dan gabungannya itu adalah yang disebut sebagai negara serikat, negara federal, yaitu Amerika Serikat. Oleh
karena itulah kita melihat bahwa Amerika Serikat itu kerjanya nyampurin urusan orang aja itu. Ya kan, karena apa? Karena memang tugas dari pemerintah federal itu memang luar negeri. Jadi ke dalam pemerintah federal itu dibatasi oleh kewenangan masing-masing negara bagian. Ya, jadi ada negara bagian apa New South Wales, negara bagian Florida dan sebagainya di dalamnya itu masing-masing itu mereka merupakan negara-negara sendiri yang berdaulat yang mengatur ke dalam, mengatur internal affairs ya. Sementara external affairs atau foreign affairs-nya itu dikuasai oleh negara federal ya, yang kita kenal pemerintahannya sekarang ini oleh Joe Biden ya. Nah, Joe Biden itu memang makanya kemudian kita tahu negara Amerika itu kerjanya ada di mana-mana itu ya. Ada termasuk juga di Indonesia itu ngurus Indonesia. Itu negara federal. Nah, negara federal yang lain contohnya adalah Malaysia. Malaysia juga kan kita ketahui merupakan suatu negara federal karena di dalamnya ada negara bagian Kelantan, negara bagian Selangor, negara bagian Kedah, negara bagian Perak dan sebagainya. Di mana masing-masing itu ada kepala negaranya masing-masing. Mereka kemudian membentuk federal yang kita kenal dengan kerajaan Malaysia. Jadi berbeda dengan Amerika meskipun sama-sama federal, itu presidennya kan dipilih dari rakyat ya. Negara demokrasi, mereka kemudian presiden federalnya dipilih. Tapi sistem pemilihannya berbeda dengan sistem pemilihan presiden kita ya. Mereka memiliki sistem pemilihan yang bertingkat ya, yang nanti akan kita bicarakan tersendiri dalam sistem pemilihan umum ya. Nah, sekarang yang harus kita ketahui bahwa kalau di Amerika itu presidennya dipilih oleh rakyat ya. Kemudian kalau di Malaysia itu presidennya atau perdana menterinya itu dipilih bukan oleh rakyat secara langsung, tetapi dipilih antara para kepala negara-negara bagian gitu. Nah, jadi ada 9 di sana negara bagian, di mana itu kepala pemerintahannya ya itu akan dipilih di antara mereka gitu, yang disebut sebagai apa uh, yang di Pertuan Agung ya, yang di Pertuan Agung kepala negaranya. Kepala pemerintahannya adalah perdana menteri ya. Jadi kalau kepala negara di Malaysia itu adalah di antara 9 orang raja itu, raja negara bagian. Sementara kalau ininya perdana menterinya dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Oke, itu bentuk negara federal. Kemudian yang kita ketahui ada negara yang berbentuk kesatuan, ya, negara kesatuan di mana kedaulatan negara baik ke dalam maupun keluar itu sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Ya. Jadi kalau federal itu masing-masing negara bagian ngurusin ke dalam, sementara pemerintah federalnya ngurusin keluar, maka kalau negara kesatuan ke dalam maupun keluar diurus oleh pemerintah pusat. Daerah-daerah itu tidak berbentuk negara bagian, tapi berbentuk provinsi. Ya, kita ketahui kan Indonesia saat ini memiliki 33 wilayah ya yang disebut sebagai provinsi. Kepala provinsi itu bukan bukan merupakan suatu kepala daerah yang berdiri sendiri, tapi merupakan kepala daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi gubernur yang ada di seluruh provinsi di Indonesia merupakan kepanjangan pemerintah pusat, meskipun mereka itu juga dipilih melalui pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah, di sini nanti akan kita lihat ada sedikit kerancuan di Indonesia di mana seorang kepala daerah ternyata apa saking memiliki otonominya itu bisa berseberangan dengan pemerintah pusat.
yang kita lihat seperti di Jakarta. Sebenarnya kan nggak boleh begitu. Pada prinsipnya yang namanya gubernur itu merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Artinya tetap di bawah kendali presiden. Tapi kita lihat bahwa di zaman pemerintah di DKI itu Anies Baswedan, Anies seringkali memiliki kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Contohnya dalam hal penanggulangan banjir, gitu ya. Dalam hal penanggulangan banjir ternyata arahan pemerintah pusat tidak dijalankan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini oleh gubernurnya ya Anies Baswedan, sehingga kemudian uh, antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu tidak terjadi sinkronisasi kerjaan. Jadi antara gubernur dengan menteri PUPR dalam hal menangani banjir tidak berjalan dengan baik kerjasamanya. Baru kemudian di masa Anies sudah selesai digantikan oleh pejabat gubernur yaitu Heru Budi, barulah kemudian antara pejabat gubernur dengan dengan Kementerian PUPR berjalan lagi. Ini sebenarnya suatu hal yang tidak boleh ada ya di dalam suatu negara yang berbentuk kesatuan. Dalam bentuk kesatuan itu gubernur harus sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah pusat karena dia prinsipnya adalah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Ya, cuma dalam era sekarang ini setelah reformasi memang daerah-daerah itu diberi otonomi sehingga seolah-olah gubernur itu seperti kepala negara bagian di negara federal. Padahal nggak boleh seperti itu. Negara kita bukan negara federal, jadi gubernur itu tidak boleh melakukan suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan pusat. Dia tetap harus menjalankan kebijakan pemerintah pusat, cuma memang karena dia yang lebih tahu kondisi daerahnya masing-masing, maka diberi kewenangan untuk mengurus daerahnya. Prinsipnya seperti itu. Ya. Gubernur pada masa era Orde Baru dan era Orde Lama itu dipilih langsung oleh presiden. Ya, jadi gubernur itu tidak dipilih melalui pemilihan umum yang melalui pilkada, tapi ditunjuk langsung oleh presiden. Sehingga di situ otomatis gubernur hanya menjalankan kebijakan pusat saja. Nah, ini sebenarnya bentuk suatu negara kesatuan seperti itu sebenarnya. Cuma pada waktu masa itu memang tidak ada otonomi daerah, semuanya instansi vertikal, sehingga gubernur maupun bupati itu tidak bisa berbuat banyak karena prinsipnya bukan desentralisasi, tetapi masih sentralisasi terpusat semuanya. Masing-masing bentuk tentu memiliki plus minus ya. Nah, untuk sekarang ini di mana presiden merupakan pemerintah pusat, terus gubernur merupakan pemerintah daerah yang sebenarnya dalam rangka otonomi berkuasa terhadap daerahnya, itu sebenarnya udah bentuk yang paling bagus ya. Apalagi kepalanya masing-masing baik presiden maupun gubernur dipilih dalam suatu pemilihan. Itu sebenarnya suatu bentuk yang sudah ideal ya, tetapi jangan kebablasan dalam rangka desentralisasi, dalam rangka otonomi. Maka kemudian gubernur kayak orang jalan sendiri gitu kan. Jadi ini negara kesatuan apa negara federal gitu kan. Kalau negara federal sih wajar memang bentuk seperti itu. Tapi kalau dalam negara kesatuan seharusnya nggak boleh seperti itu. Oke, itu bentuk kedua ya. Kemudian yang bentuk ketiga adalah negara konfederasi. Negara konfederasi sebenarnya masing-masing negara itu tidak terikat kepada pemerintah pusat. Sepenuhnya memiliki otonomi, sepenuhnya memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Ya, cuma mereka itu kemudian bergabung di dalam suatu komunitas ya, sehingga kemudian mereka saling bekerja sama untuk membangun negara-negaranya masing-masing. Jadi masing-masing negara itu sebenarnya sendiri-sendiri, cuma mereka kemudian membentuk suatu komunitas dalam rangka memajukan negara. Misalnya masyarakat ekonomi Eropa, kita tahu MEE. Masyarakat ekonomi Eropa itu kan sebenarnya masing-masing negara ya berdaulat berdiri sendiri. Ya MEE itu bergabung dalam rangka memajukan ekonominya. Ya makanya mereka membentuk suatu
konfederasi, gabungan, dalam arti bukan hanya bukan menyangkut kedaulatan, tapi hanya menyangkut kerjasama dalam rangka ekonomi. Seperti misalnya ASEAN juga kan, sebenarnya kita tahu masing-masing negara ASEAN yang berdiri sendiri ya. Ya Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei dan sebagainya itu kan negara yang berdiri sendiri, ya. Baik ke dalam maupun keluar mereka berdaulat. Tetapi mereka kemudian membentuk suatu konfederasi ASEAN. Jadi hanya dalam rangka kerjasama untuk membangun negara. Bisa dibedakan ya. Ini berbeda dengan negara federasi maupun negara kesatuan, karena negara konfederasi itu tetap berdaulat baik ke dalam maupun ke luar. Mereka hanya melakukan kerjasama dalam rangka melakukan pembangunan kesejahteraan bersama masyarakat. Kemudian bentuk negara yang lain adalah tentu negara monarki. Ya. Negara monarki adalah negara kerajaan. Ya. Negara yang kepala negaranya adalah seorang raja atau seorang ratu, yang merupakan ini kelanjutan dari sejarah masa lalu, di mana suatu negara itu dipimpin oleh para raja. Ya, maka di zaman modern ini ternyata mereka masih mempertahankan bentuk tersebut. Tetapi kemudian raja itu hanya memiliki kedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Ya, jadi raja hanya sebagai lambang pemersatu saja. Sementara kepala pemerintahannya, Anda bedakannya antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Ya, kalau di Indonesia kepala negara dan kepala pemerintahan jadi satu, yaitu di tangan presiden. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ya, ada negara tertentu yang kepala negaranya terpisah dengan kepala pemerintahan. Seperti saya sebutkan tadi, kepala negara di Malaysia itu adalah yang di Pertuan Agung, yang diangkat di antara raja-raja yang ada di sana secara bergilir, ya. Sementara kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Di Indonesia kepala pemerintahan maupun kepala negara jadi satu, ya, baik di zaman Bung Karno maupun di zaman Pak Harto dan di zaman sekarang. Tetapi di zaman Bung Karno juga ada pengecualian, yaitu ketika berlaku Republik Indonesia Serikat, ya, dengan Undang-Undang Dasar RIS-nya, ya. Dan begitu juga dengan Undang-Undang Dasar 1950. Itu Bung Karno hanya kedudukan sebagai kepala negara. Sementara kita lihat waktu itu ada Perdana Menteri, ya, ada Perdana Menteri Sultan Syahrir, ada Perdana Menteri Muhammad Hatta, ada Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dan selanjutnya. Nah, di situ kita melihat bahwa Indonesia waktu itu menerapkan bukan negara kesatuan tetap bentuknya, tapi pemerintahannya beda. Pemerintahannya waktu itu bentuk waktu itu di bawah Republik Indonesia Serikat, bukan negara kesatuan tapi negara serikat, RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi waktu itu kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah Presiden Soekarno. Baru kemudian ketika Bung Karno menetapkan dekret Presiden 5 Juli 59, di mana kemudian DPR dibubarkan, ya, kemudian Dewan Konstituante juga dibubarkan, maka Indonesia kembali ke bentuk negara republik dengan kekuasaan pemerintahan maupun kekuasaan kepala negara di tangan Bung Karno lagi. Oke. Nah, kemudian kita melihat juga di negara yang berbentuk baik itu bentuk federasi maupun berbentuk republik maupun berbentuk monarki, itu sistem demokrasinya bisa berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Ada negara demokrasi dan ada negara yang tidak demokrasi. Seperti di negara Amerika, bentuk negaranya itu adalah federal, ya,
ada negara bagian, tetapi negaranya berbentuk demokrasi, di mana kepala negaranya dipilih melalui kepala negara maupun kepala pemerintahan di Amerika Serikat itu dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ya. Begitu juga di Indonesia, ya, kita juga menganut negara demokrasi, di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih melalui pemilihan umum. Tetapi ada negara yang meskipun bentuknya itu negara kesatuan berbentuk republik, kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden, tapi tidak demokrasi. Misalnya pada waktu di apa ya waktu diperintah oleh Saddam Hussein Mesir, yaitu bentuknya adalah negara republik. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya presiden, tetapi beliau menjalankan pemerintahan secara tidak demokrasi. Semuanya dikuasai oleh presiden secara monopolis. Makanya tidak dipilih melalui pemilihan umum, bolak-balik dia lagi. Ya, selama berkuasa memegang terus-terusan tidak ada pemilu. Gitu. Terus kemudian ada juga negara lain yang demikian, ya. Seperti di Korea Utara misalnya. Korea Utara itu namanya Republik Demokratik, ya. Korea Utara namanya, tapi kan nyatanya di sana tidak ada demokrasi karena pemerintahan Kim Jong Un itu berkuasa seumur hidup, mulai dari kakeknya Kim Il Sung, bapaknya Kim Jong Il, sampai dia sendiri Kim Jong Un. Itu semuanya meskipun negaranya berbentuk Republik Demokratik, tapi tidak ada demokrasi di sana. Begitu juga ada negara-negara yang lain yang juga kurang lebih sama seperti ya. Baik itu di Mesir maupun di Libya dulu zamannya Muammar Gaddafi. Itu kan meskipun dia berbentuk republik, ya, negaranya berbentuk kesatuan, tetapi tetap saja pemerintahannya dipegang oleh Muammar Gaddafi, tidak dilakukan pemilihan umum. Oke, jadi kita melihat itu bentuk-bentuk negara maupun bentuk-bentuk pemerintahan. Ada bentuk negara yang sifatnya federasi, republik maupun monarki. Ya, sementara kalau konfederasi inilah hanya kerjasama. Ya. Tapi di antara mereka itu ada yang demokratis dan ada yang tidak demokratis. Kerajaan juga begitu, yang berbentuk monarki, ada yang berbentuknya kerajaan yang demokratis seperti di Inggris. Itu kan negara monarki, negara kerajaan, kepala pemerintahannya ratu atau raja Inggris. Tapi kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum, dan di sana juga berlangsung suatu pemerintahan yang sifatnya demokratis, tidak dikuasai oleh satu orang seperti di Korea Utara. Jadi kita melihat ada negara kerajaan, ya, ada kerajaan tapi demokratis, ada kerajaan yang tidak demokratis. Ya, kerajaan yang tidak demokratis yaitu dulu zaman di Perancis, zaman Kaisar Perancis Louis XIV, Louis XVI, itu kan semuanya kerajaan tapi tidak demokratis, totaliter, monarki absolut namanya. Sementara ada negara yang meskipun bentuknya republik tapi juga sama, ada yang demokratis dan ada yang tidak demokratis. Yang di Indonesia negara demokratis lah, berbentuk persatuan, republik, dan demokratis. Buktinya Jokowi saja kan seorang rakyat kecil, katakanlah seorang pengusaha, ya, yang kemudian mendapat kesempatan untuk menjadi presiden. Ya, jadi kita melihat di Indonesia ini sebenarnya kita harus bangga. Kenapa? Arahnya sudah benar, tetapi kemudian selalulah ada yang namanya penyakit-penyakit yang membuatnya jalan menjadi terseok-seok. Ada saja ganjalan-ganjalan. Oke, kita agak menengok ke belakang secara internasional. Sebenarnya pada masa dahulu itu kan kalau kita lihat, meskipun ada negara-negara yang sudah maju, ya, setelah ditemukannya
mesin uap, yaitu revolusi industri yang pertama, itu kan negara-negara Eropa terutama seperti Inggris, Perancis, Belanda itu memiliki kemajuan di bidang industri, ya. Kemajuan di bidang industri, mereka berhasil membangun industri-industri yang tidak lagi berbasis kepada tenaga manusia, tetapi kepada mesin uap, kepada mesin-mesin, gitu ya. Di situ pada waktu itu yang berlaku prinsip ekonomi internasional adalah prinsip merkantilisme. Mungkin Anda pernah mendengar atau nanti akan mendengar prinsip merkantilisme itu adalah suatu prinsip yang mengajarkan bahwa kesejahteraan negara itu hanya akan dicapai melalui suatu perdagangan, ya, melalui perdagangan yang bebas, di mana negara yang dianggap memiliki kemampuan mensejahterakan rakyatnya adalah negara yang mampu menguasai dunia perdagangan, yang mampu menguasai pasar-pasar yang potensial, baik pasar untuk pencarian bahan-bahan baku maupun pasar untuk menjual kembali produk-produk yang sudah dihasilkan oleh industri. Ya. Maka akibat paham merkantilisme inilah mendorong negara-negara yang sudah memiliki industri, yang memiliki produksi berlimpah gara-gara ditemukannya mesin-mesin, itu mereka kemudian berusaha untuk mencari sumber-sumber bahan baku, ya, mencari sumber bahan baku dan kemudian sekaligus mencari pasar potensial untuk menjual kembali produknya. Maka kemudian mereka pun menjelajah ke seluruh dunia, ya, sehingga ditemukanlah negara-negara baru, ditemukannya benua baru seperti Amerika, ya, seperti Columbus yang berjalan seluruh dunia, begitu juga dengan Vasco da Gama, yang pada akhirnya kemudian berhasillah ditemukan negara-negara baru yang sebenarnya mereka tidak ketahui sebelumnya, di mana negara-negara ini juga merupakan negara-negara yang boleh dikatakan belum mengenal industri, ya. Seperti ditemukannya Indonesia, ditemukannya India, ditemukannya Amerika, ditemukannya negara-negara Afrika. Maka kemudian akibat paham merkantilisme yang menganggap bahwa negara hanya akan maju kalau mampu mengoptimalkan perdagangan, maka kemudian ditemukannya negara-negara baru ini membuat negara-negara Eropa yang sudah maju itu menemukan sumber bahan-bahan baku, ya, sehingga kemudian negara maju yang boleh dikatakan pada waktu itu ya hanya ada Inggris, Perancis, Jerman, itu kemudian mereka masing-masing punya perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan raksasa yang menguasai dunia perdagangan internasional pada saat itu. Ya, Indonesia itu dulu dikuasai oleh VOC. VOC itu kan Serikat Dagang Belanda, perusahaan dagang Belanda yang kemudian melakukan perdagangan di Indonesia yang awalnya memang perdagangan secara biasa. Tapi karena di Indonesia ini berlimpah ruah yang namanya bahan baku, ya seperti misalnya rempah-rempah dan juga bahan-bahan mineral yang lain seperti emas, nikel, batu bara dan sebagainya. Maka mereka pun kemudian Belanda itu mengambil alih yang tadinya dikuasai oleh VOC sebagai serikat dagang, langsung diambil oleh pemerintahnya. Diambil oleh pemerintah Belanda yang menguasai sendiri VOC. VOC kemudian hilang, digantikan langsung oleh pemerintahnya. Nah, disinilah fase dari merkantilisme kemudian berubah bukan lagi perdagangan, tapi kolonialisme, imperialisme. Kemudian negara-negara seperti Indonesia, ya itu menjadi negara-negara koloni, menjadi negara-negara jajahan, ya, di mana sumber-sumber bahan baku seperti saya sebutkan, seperti rempah-rempah, nikel, batu bara, emas dan sebagainya, bukan lagi dikuasai dengan prinsip perdagangan, tapi dengan prinsip perbudakan. Ya, di Indonesia kan berlaku tanam paksa, di mana orang harus menanam tanaman-tanaman tertentu yang laku di dunia internasional. Jadi diwarnai oleh merkantilisme, paham perdagangan, ditambah lagi dengan kolonialisme, habislah Indonesia dan negara-negara jajahan itu dikuras sumber dayanya, ya, habis dikuras sumber dayanya dan kemudian
para negara maju itu seperti saya sebutkan Inggris, Perancis, Belanda dan sebagainya tetap saling bersaing dalam menguasai negara-negara koloninya. Seperti Malaysia kan dijajah oleh Inggris, India dijajah oleh Inggris, Afrika dijajah oleh Perancis, ya. Indonesia dijajah oleh Belanda. Jadi negara-negara maju yang menemukan industri akibat revolusi industri ditemukannya mesin uap ini mencapai kesejahteraan negaranya dengan cara merampas hak-hak hidup, hak-hak kesejahteraan dari negara-negara jajahannya. Ya, seolah-olah bangsa-bangsa yang tadinya merdeka seperti Indonesia itu dianggap sebagai provinsinya. Ya, jadi dianggap sebagai sapi perahan. Di Indonesia tidak ada kesejahteraan rakyat, yang ada kelaparan. Semua sumber dayanya dikuras untuk kesejahteraan masyarakat di negara penjajah. Ya, hukum dari negara penjajah diberlakukan di Indonesia berdasarkan sistem konkordansi, di mana hukum yang berlaku di negara mereka diberlakukan di negara kita, meskipun situasi sangat berbeda. Saya pernah ke Belanda itu ya, tahun 2013. Belanda itu tidak lebih besar dari Jakarta, ya, kecil sekali. Ya, kamu dari Jakarta dari ujung ke ujung itu bisa kamu capai dalam waktu 1 hari. Dari ujung Jakarta itu paling jauh Cengkareng itu kan di baratnya. Sementara di timurnya itu kan Pulau Gadung. Ya, Pulau Gadung ke sana itu udah masuk wilayah Jawa Barat. Di Bekasi kan udah masuk ke Jawa Barat. Ya. Terus kemudian kalau ke selatannya itu adalah Kebayoran. Ke utaranya itu adalah Tanjung Priok. Kamu bisa bayangkan berapa lamanya untuk mengelilingi Jakarta. Nah, sementara Belanda itu juga kurang lebih seperti itu. Ya, dari ujung ke ujung itu bisa ditempuh dalam waktu 1 hari. Tapi kok mereka bisa menjajah Indonesia sekian lama, ya, beratus-ratus tahun, 350 tahun menguasai sumber daya alam kita. Padahal mereka hanya negara kecil. Karena itu tadi mereka mampu memiliki persenjataan yang canggih akibat ditemukannya mesin uap. Indonesia kan belum ketemu waktu itu. Ya, udah keburu dijajah oleh mereka sehingga pendidikan sangat minim. Ya, orang rata-rata buta huruf, rata-rata miskin, tidak punya apa-apa. Ditambah lagi dengan sistem tanam paksa, disuruh juga kerja rodi. Ya, jadi kita bukan yang pekerja, tapi jadi budak. Indonesia itu jadi budaknya orang Belanda. Nah, padahal saya perjalanan ke Belanda itu boleh dikatakan 18 jam loh, dengan pesawat yang kecepatannya pasti sangat tinggi. Sementara mereka datang ke sini kan dulu hanya dengan kapal-kapal yang masih sederhana, beda dengan kapal sekarang. Kapal laut sekarang juga bisa cepat, kapal laut zaman dulu kan pasti masih sangat lambat. Jadi artinya dalam satu perjalanan Belanda ke Hindia Belanda atau Indonesia itu makan waktu yang berlama-lama, ya, berbulan-bulan baru nyampe. Dulu yang namanya orang pergi haji kan bisa berbulan-bulan baru nyampe, ya. Itu dengan kapal laut yang sederhana. Kalau sekarang 8 jam udah nyampe. Ya, udah nyampe di Mekah, bukan Mekah, di Abu Dhabi. Tinggal terbang lagi 2 jam lagi. Kurang lebih 10 jam lah. 10 sampai 12 jam udah nyampe ke Mekah. Kalau dulu kan berbulan-bulan. Nah, diwarnai, didasari oleh semangat merkantilisme plus kolonialisme, imperialisme, maka kita lihat negara-negara jajahan seperti Indonesia ya tidak memiliki kesejahteraan. Kenapa bisa berlangsung sekian lama? Oleh karena para penjajah itu pasti biasanya bekerja sama dengan orang intern yang disebut sebagai komprador. Komprador itu adalah orang-orang kita yang bersedia bekerja sama dengan mereka demi mencapai keuntungannya sendiri, demi mendapatkan kesejahteraannya sendiri. Kalau kamu pernah nonton film-film seperti zaman film Si Pitung, Si Jampang dan sebagainya, itu ada yang namanya Bek Mansur gitu ya, orang-orang pengkhianat, orang kita yang memang mendapatkan keuntungan dengan bekerja sama dengan Belanda dengan cara menganiaya bangsa sendiri gitu ya. Nah, maka kemudian raja-raja yang ada di berbagai wilayah Nusantara pada waktu itu sebagai komprador
Ya, itu bukannya membela rakyatnya, tapi mendapatkan keuntungan dari apa? Dari kerjasamanya dengan Belanda, dengan orang asing. Ya, mereka mendapatkan keuntungan berlipat ganda ketimbang mereka mendapatkan hartanya dari rakyatnya sendiri, ya kan? Jadi mereka mendapatkan kekayaan berlimpah-limpah dengan mengorbankan bangsanya sendiri. Dan itu terjadi di semua negara. Sehingga kita melihat kemudian dalam masa perangnya bangsa-bangsa yang ingin merdeka, ya itu kan selalu ada orang-orang yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Ada negara asing yang berusaha menanamkan penjajahan, tapi ada kelompok ya, sekelompok kecil orang yang bersedia untuk membela bangsa asing dan menindas bangsa sendiri ya. Itu ada di mana-mana gitu ya. Dan itu berlaku sampai masa yang ketiga. Masa yang pertama merkantilisme, masa kedua adalah imperialisme, masa ketiga adalah globalisasi. Setelah Indonesia dan negara-negara terjajah itu merdeka mulai tahun 1945 Indonesia, kemudian diikuti oleh negara-negara lain baik di Asia maupun Afrika, otomatis kan bangsa-bangsa yang tadinya menjajah secara fisik seperti Belanda, Perancis, kemudian tambah lagi Amerika yang menyusul kemudian menjadi negara besar, itu kan pada kehilangan negara jajahan tuh, ya kan? Tapi apakah pengaruh politiknya mereka kemudian hilang juga? Tidak. Mereka tetap berkuasa, tapi tidak secara fisik, dan itu sampai sekarang masih berlaku itu, ya masih ada itu, artinya mereka menguasai secara ekonomi. Maka mereka pun kemudian bergabung lagi, kalau saya katakan di zaman merkantilisme saja mereka bergabung menjadi serikat ekonomi, kerjasama ekonomi menguasai pasar dunia. Kemudian di dalam masa dalam masa kolonialisme juga mereka seperti itu. Zaman globalisasi mereka juga bekerja sama. Apa bentuknya? Ya bentuknya seperti itu, terbentuknya GATT, General Agreement on Tariff and Trade, terbentuknya World Trade Organization WTO. Itu adalah bentuk-bentuk penguasaan ekonomi oleh negara-negara raksasa, penguasa ekonomi, negara kaya raya. Mereka tetap ingin menguasai ekonomi di negara-negara yang sudah lepas merdeka, sudah lepas dari jajahannya. Jajahan fisik udah lewat, tapi jajahan ekonomi jalan terus. Nah, mereka juga membentuk lembaga-lembaga ekonomi seperti IMF, Bank Dunia, dan sebagainya. Nah, maka kemudian negara-negara yang baru merdeka ini kan perlu duit ya untuk membangun, perlu uang untuk mempertahankan kekuasaan. Karena kan di negara berkembang ini senantiasa ada pemberontakan dari mereka-mereka yang berusaha mendapatkan kekuasaan. Ya katakanlah misalnya ada kelompok-kelompok ABC di suatu negara, masing-masing berebut kekuasaan. Mereka dapat duit dari mana? Pastilah mereka mencari dukungan. Nah, negara-negara kaya, negara raksasa yang penguasa ekonomi akan mendekati salah satu kelompok yang terbesar. Maka kemudian kita lihat di zaman tahun 65, misalnya Bung Karno yang lebih menoleh ke kiri, itu dibantu oleh RRC, Rusia, ya negara-negara komunis lah, ya dibantu saya secara ekonomi maupun secara politik maupun secara militer, ya. Kemudian ada di dalam kelompok di negara Indonesia ini di samping PKI kan ada angkatan darat yang lebih pro ke barat. Ya, otomatis angkatan darat juga akan dibiayai baik persenjataan maupun politik oleh Amerika, oleh negara-negara kapitalis. Maka kita lihatlah bahwa terjadi perang antara kapitalisme dan komunisme, ya, di mana kemudian berujung pada tragedi 30 September, ya kan, di mana komunisme kemudian melancarkan kudeta didukung oleh negara-negara komunis, tapi kemudian gagal dan akhirnya dipatahkan oleh militer di bawah pimpinan Pak Harto yang di belakangnya ada Amerika gitu ya. Kemudian setelah terjadi pergeseran kekuasaan dari penguasa yang condong ke komunis, ke RRC, menjadi negara penguasa yang lebih condong ke Amerika, apakah kemudian dukungan itu gratis? Ya nggak mungkin. Maka kemudian antara Orde Baru dengan negara pendukungnya seperti Amerika terjadilah perjanjian-perjanjian konsesi.
Misalnya apa? Maka diserahkanlah tambang-tambang itu, ya seperti tambang apa, emas, tambang nikel dan sebagainya itu dikuasai oleh negara-negara yang memiliki modal melalui lembaga-lembaga keuangan internasional, baik itu Bank Dunia maupun IMF, ya. Nah, sehingga kemudian kita melihat bahwa perkembangan di Indonesia itu secara ekonomi, ya, menjadi tergantung kepada bantuannya negara-negara asing, bantuannya negara-negara penguasa, negara-negara yang punya duit, ya. Apalagi kemudian kita melihat bahwa di negara kita sendiri seperti saya katakan itu banyak komprador, banyak parasit, sehingga mereka di samping membiayai pembangunan dengan jalan utang, sebagian dikorup. Maka terciptalah kemudian penguasa-penguasa lokal yang bekerja sama dengan asing dalam rangka memperkaya dirinya sendiri. Ini banyak nih, dan itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Maka kita melihat di sini ada kelompok pemerintah yang bekerja sama dengan negara-negara kaya, tetapi ada juga kelompok-kelompok yang mencari keuntungannya sendiri. Ya seperti oligarki yang kalian sebut-sebut oligarki itu seperti itu. Mereka memanfaatkan situasi nasional, situasi lokal dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan pribadi di samping negara asing yang menanamkan investasinya di Indonesia, di mana kemudian menguasai industri-industri raksasa gitu ya. Sehingga mineral itu kemudian dikuasai oleh mereka. Nah, tinggallah rakyat di zamannya penjajahan, di zamannya merkantilisme, di zamannya kolonialisme maupun di zaman globalisasi, itu sama saja tidak mendapatkan apa-apa. Sama saja, artinya kesejahteraannya minim, segitu-gitu saja. Yang sangat sejahtera adalah para penguasa dan juga para oligarki. Itu situasi yang harus kalian ketahui, ya. Makanya kemudian kita sebut, katakanlah, wah, pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini dikuasai oleh oligarki, maka kemudian digantikan nanti oleh pemerintahan Anies. Pemerintahan Anies juga sama aja, mana bisa keluar dari oligarki, karena mereka punya modal, mereka punya kekayaan, mereka juga bekerja sama dengan asing. Baik di masa pemerintahan siapapun juga akan terjadi seperti itu, karena dari zaman merkantilisme dulu sampai zaman imperialisme, itu orang-orang negara-negara industri kaya itu nggak akan mau melepaskan, ya, kekuasaannya di Indonesia. Di Indonesia ini kan selain Amerika, Perancis, Inggris, kan juga ada Jepang dari Asia Timur yang berusaha juga menanamkan ekonominya, investasinya sebesar mungkin di Indonesia. Yang untung siapa? Ya mereka, rakyat kecil itu terdapat sampah-sampahnya aja, remah-remahnya aja. Kayak remah-remah rengginang pecahannya itu yang berantakan itu yang diterima oleh rakyat kecil. Sementara bagian besar rengginangnya adalah kalau nggak pemerintah ya oleh oligarki. Ya, inilah tugas kalian sebagai mahasiswa untuk memahami masalah ini gitu loh. Bagaimana bisa mensejahterakan rakyat Indonesia yang dari zaman ke zaman bahkan sampai detik ini masih seperti itu. Nah, apalagi kemudian kita melihat bahwa baik di Indonesia dari zaman lampau maupun Indonesia zaman sekarang, kita tetap saja orang-orang kita itu antara satu sama lain saling cakar-cakaran, saling berebutan kue. Sementara di belakang itu ada negara kaya yang terus-menerus menyedot kekayaan. Kita ini yang kecil-kecil ini dipermainkan, kiblat sana, kiblat sini, dukung sana, dukung sini. Padahal mereka sama-sama saja. Coba aja kamu lihat, kamu pinter-pinter aja. Nggak akan ada yang keluar dari oligarki. Jika ada yang keluar dari kekuasaan para komprador tadi, para kelompok elit penguasa ekonomi yang bekerja sama dengan asing dalam rangka untuk mendapatkan kekayaan untuk pribadinya sendiri, gitu ya. Maka kemudian di dalam tubuh pemerintahannya sendiri, baik partai maupun eksekutif, ya kita melihat banyak sekali korupsi-korupsi dalam rangka memperkaya dirinya sendiri. Sampai saat ini pemerintah masih tidak berdaya untuk apa? Untuk menanggulangi masalah korupsi ini. Ya, yang sudah begitu mengakar ya. Kita melihat di setiap lapisan, baik di eksekutif, yudikatif, legislatif maupun yang lain, itu korupsi sudah merajalela.
Nah, sudah begitu ininya apa, sudah begitu kuatnya mencekam bangsa Indonesia. Nah, ya contohnya kayak itu tuh bapaknya si apa itu yang kemudian terungkap gara-gara anaknya menganiaya anak orang lain, kemudian terungkap bahwa pegawai bea cukai yang cuma eselon 3 punya uang ratusan miliar. Ya itu dari mana? Itu baru yang ketahuan itu. Itu kan di tubuh pemerintahan juga banyak para pengkhianat. Ya. Banyak para pengkhianat, terus kemudian belum lagi bangsawan-bangsawan lepas yang bukan di pemerintahan, tapi juga bekerja sama dalam rangka menguasai ekonomi Indonesia. Indonesia ini sekarang ini kan tidak apa ya, tidak lepas dari yang namanya globalisasi perdagangan. Apa itu globalisasi? Globalisasi artinya paham ataupun kebudayaan ataupun apa pemikiran yang dianut oleh kelompok-kelompok kaya negara industri yang kemudian dijadikan mengglobal ke seluruh dunia seolah-olah seragam semua kita ya, maka yang terjadi adalah paham-paham ataupun budaya-budaya yang ada di negara mereka diekspor ke negara kita, maka kita pun mendapatkanlah ininya apa namanya baik manfaat maupun mudaratnya dengan adanya internet. Ya, ada manfaat yang kita terima, tapi juga banyak sekali mudaratnya kita terima, baik itu di dalam sosial, ekonomi maupun politik. Ya, di bidang sosial ekonomi mungkin kita bisa berdagang gara-gara ada internet, kita bisa belajar seperti ini gara-gara ada internet. Tapi kemudian juga ada pengaruh globalisasi seperti katakanlah video-video porno yang kemudian merusak generasi muda akibat internet. Ya seperti kasus tak anak yang mengenai yang tadi konon kasusnya hanya cemburu karena mantan pacarnya katanya pernah apa melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh kepada si perempuan, dan si perempuan itu kemudian mengadu kepada pacarnya yang anaknya bos ini, lalu kemudian mantan pacarnya itu dianiaya padahal mereka umurnya baru belasan, si cewek aja baru 15 tahun tapi sudah dimacem-macemin gitu ya. Itu akibat apa itu kalau bukan dari internet, ya kan? Nah, kamu kamu makanya juga yang apa namanya yang sudah melek internet, jangan sampai kamu terpengaruh hanya negatifnya saja yang kamu ambil. Senangnya nonton yang kagak-kagak, sementara segi positifnya dalam arti mencari ilmu pengetahuan melalui YouTube, melalui apa situs yang lain seperti Facebook, kan juga banyak ilmu pengetahuan di dalamnya, ya kan? Banyak pengajaran-pengajaran, video-video yang positif, tapi itu jarang kita toleh. Yang kita toleh justru yang enggak-enggak. Seperti TikTok yang pamer-pamerin aurat, ya. Ataupun film-film cabul yang kita tonton dengan leluasa. Nah, ditambah lagi dengan ya kondisi Indonesia ya, mohon maaf ya. Kondisi Indonesia ini seperti saya katakan tadi, di samping penguasanya masih belum bisa berdiri tegak, kemudian ditambah dengan oligarki maupun komprador yang mau mencari keuntungan dirinya sendiri, rakyatnya kemudian diracuni oleh berbagai macam tontonan yang membuat mereka jadi berubah akhlaknya, yang kemudian menjadi beringas, yang jadi gampang caci maki di medsos dan sebagainya. Ya, itu akan juga kita melihat efek-efek yang lain yang akan merubah wajah Indonesia di masa depan yang harus kamu waspadai. Kayak apa Indonesia masa depan? Secara ekonomi kita tidak berdaulat, kita dikuasai oleh orang lain. Kemudian kita juga dikuasai oleh kaum elit yang mementingkan dirinya sendiri. Ya, para multinasional maupun MNC maupun TNC, ya itu semuanya kan perusahaan raksasa yang apa dari luar negeri menguasai pasar-pasar kita. Sementara apa yang namanya UKM itu kecil-kecilan itu kan untuk berusaha masih empis-empisan tuh. Karena banyak peraturan-peraturan yang menghambat mereka, yang sengaja diciptakan oleh para komprador. Ingat ya, para komprador itu juga ada yang berwajah pengusaha sekaligus politisi, ada yang berwajah politisi sekaligus pengusaha. Jadi wajar dan lumrah kalau misalnya mereka sebagai pengusaha kemudian akan juga menanamkan kebijakannya ketika mereka menjadi penguasa. Paham? Jadi ketika mereka bertindak sebagai penguasa, kepentingannya sebagai pengusaha juga diperjuangkan. Ya, sehingga kemudian terjadi bias kepentingan pribadi mereka kemudian diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akibatnya juga akan menyusahkan rakyat kecil dan menguntungkan mereka.
Ini yang harus kita ketahui ya. Nah, sehingga kemudian ya terjadilah apa yang namanya sifat hedonisme dari rakyat kita yang melihat tontonan, wah itu film di mana-mana hidupnya wah mewah ya, kemudian paham seks bebas sama siapa aja, ayo aja yang penting senang. Nah terus kemudian jadi hedonisme yang diinginkan adalah hanyalah kesenangan-kesenangan sesaat saja, sehingga itulah kemudian mereka menjadi tidak ragu-ragu untuk apa? Untuk kemudian berkorupsi, melakukan kejahatan, melakukan manipulasi dan sebagainya. Karena semuanya pikirannya hanya duit, duit, duit dan duit. Ujung-ujungnya duit, nggak ada lagi urusan yang lain. Memikirkan rakyat kecil itu nggak ada lagi. Ini tugas kamu sebagai mahasiswa calon cendekiawan. Apakah kita Indonesia akan terus begini? Ya, apakah kamu juga akan menjadi bagian dari rakyat kecil yang hanya menerima saja penguasaan-penguasaan dari negara raksasa, penguasaan dari penguasa yang korup, penguasaan dari oligarki yang mementingkan diri sendiri, atau kita malah menjadi bagian dari orang-orang yang kemudian ikut-ikutan menindas rakyat? Ya, kita nggak tahu, terserah kamu. Ya, yang jelas itulah kondisinya ya. Nah, kemudian di zaman Pak Jokowi ini ada keberanian misalnya terjadinya dilakukannya kebijakan hilirisasi. Kalau dulu yang namanya migas itu kan kita jual bahan-bahan mentah ke luar negeri dengan harga murah, ya kan? Kemudian di luar negeri itu diolah menjadi bahan bakar, kemudian kita beli lagi dengan harga yang sangat tinggi. Pembeliannya uangnya dari mana? Uangnya boleh minjem, yang sebagian untuk pembelian migas dengan kemudian dijual kepada rakyat dengan dengan pemanis subsidi sehingga harganya murah, tapi sebagian masuk kantong. Ya. Maka yang kita lihat di sini memang kemudian uang rakyat itu yang boleh minjem ya dari negara-negara lain, dari raja-raja ekonomi dunia itu menjadikan negara kita terlilit hutang. Karena untuk melakukan pembelian migas saja, ya itu kan boleh minjem karena kita nggak punya duit. Uangnya itu kemudian untuk beli migas supaya rakyat yang berontak maka disubsidi sehingga harganya menjadi lebih murah. Padahal sebagian juga masuk ke dalam kantong pribadi. Itu situasinya. Baru kemudian di zaman Pak Jokowi ini diterapkan kebijakan hilirisasi sehingga minyak mentah tidak lagi diekspor, tapi kemudian diolah sendiri. Begitu juga dengan nikel, batu bara, bauksit yang merupakan bahan baku dari energi-energi yang sangat dibutuhkan oleh negara maju. Ya, begitu juga sawit di Indonesia. Itu kemudian Pak Jokowi menyetop itu. Stop ekspor sawit, stop batu bara, stop nikel, stop minyak mentah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tentu saja negara-negara yang sudah terlanjur menguasai puluhan tahun, ekonomi dunia marah. Ya, mereka marah dengan kebijakan Pak Jokowi ini. Pak Jokowi maksudnya adalah supaya kita mendapatkan nilai lebih daripada kita jual bahan mentah, beli lagi bahan matang. Pak Jokowi minta supaya dilakukan hilirisasi, kita tidak ekspor, kita olah sendiri. Duit olahnya dari mana? Dari negara-negara tersebut. Andai kata Anda mau dapetin nikel dan sebagainya, please bikin pabriknya di sini. Ya, sehingga kemudian nanti akan menyerap tenaga kerja. Itulah yang diinginkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu kenapa jadi ribut? Ya saya katakan tadi ada komprador-komprador yang kemudian merasa terusik, akhirnya ribut. Dan rakyat yang nggak ngerti apa-apa kemudian dihasut, ributlah semuanya rame. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah dalam rangka hilirisasi supaya negara kita tidak lagi menggunakan bahan mentah dan memaksa negara industri untuk melakukan investasi di sini sehingga terciptalah lapangan-lapangan kerja. Di samping itu juga nanti kita bisa mengekspor bahan matang. Ya, maka kemudian kebijakan Pak Jokowi ini ditentang oleh negara-negara barat yang merasa kepentingannya selama ini dapat bahan-bahan mentah dengan harga murah menjadi terganggu. Ya, kebijakan Jokowi untuk kemudian di sini harus ada investasi pembangunan pabrik itu hanya diterima oleh Cina.
Cina bersedia untuk melakukan penanaman modal di sini. Tentu saja mereka kan menanam modal sebagian akan mengambil tenaga kerja dari mereka sendiri yang merupakan teknisi-teknisi. Nah disinilah asal mula kemudian politik lagi ribut lagi katanya kita kemudian banjir tenaga asing Cina. Nah ini yang harus kita selidiki kenapa begitu. Ingat, orang-orang yang merasa terganggu kepentingannya di Indonesia akan ribut dan memanfaatkan segala isu. Supaya apa? Supaya kebijakan Jokowi untuk hilirisasi terus terganggu. Padahal aneh ya. Kalau kita lihat aneh. Seharusnya kan kalau kita melakukan kebijakan hilirisasi yang menyebabkan kemudian kita menjadi dapat nilai tambah, kemudian kita mendapatkan keuntungan karena kita mendapatkan harga ekspor yang tinggi, bukan hanya menjual bahan mentah, tapi kebanyakan yang ribut. Itu tadi komprador dari zaman dulu kala Baek Mansur yang sekarang ini masih banyak yang berkeliaran, dan itu yang kemudian memanfaatkan rakyat kecil yang tidak mengerti apa-apa, yang kemudian ikut dalam pergerakan menentang padahal baru mengerti masalah. Padahal mereka hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Gitu. Aneh kan kalau kita lihat seperti itu ya. Nah, makanya kemudian ini harus kamu pahami, harus kamu ketahui situasinya, sehingga jangan sampai kita justru menjadi bagian dari orang yang ikut menyengsarakan rakyat kita sendiri. Gitu. Jangan sampai kita malah menjadi bagian. Tapi saya berharap mungkin, ini saya nggak tahu ya. Kamu ke depan kan saya nggak tahu jadi apa. Ya kan? Saya nggak tahu apakah kamu di antara kamu ada yang jadi menteri, jadi apa, atau jadi cendekiawan. Kalau kita lihat masa mudanya seperti Einstein dan sebagainya juga nggak dianggap orang pintar. Banyak mereka yang kemudian dianggap sebagai orang gagal, tapi sekian puluh tahun kemudian ternyata menjadi penguasa atau orang-orang jenius. Oh alam, siapa tahu kamu pada waktu kuliah kamu dapat semo lo, tapi kemudian kamu akhirnya mampu mengembangkan diri, akhirnya malah menjadi jenius. Itu yang saya harapkan. Tapi penanaman keyakinan kondisi Indonesia di kancah internasional tapi sekarang ini harus kamu pahami. Kebijakan ekspor nikel yang dibatasi oleh Jokowi itu tentang oleh negara-negara Barat yang merasa terganggu, lalu kemudian mereka melalui WTO menggugat kebijakan Jokowi dan mereka menang. Jelas mereka menang lah, kalau mereka antara mereka sendiri kok. Ya pasti saja Jokowi itu dikalahkan. Kenapa? Padahal Jokowi bilang lah, barang-barang saya mau jual atau enggak kan terserah saya. Kenapa pada ribut? Kan aneh. Tapi ya tadi seperti itu. Negara-negara barat, ya, industri maju itu ribut karena Indonesia nggak mau jual nikel dalam bentuk mentah. Padahal secara logika ya barang kita sendiri kok. Iya kan? Barang kita sendiri, kita mau jual atau enggak kan terserah kita gitu. Nah, tapi kebijakan Jokowi ini kemudian ya begitu dibawa ke sidang WTO ya sudah pasti kalah. WTO itu siapa yang bentuk? Ya mereka. Ya. Tapi Jokowi nggak menyerah. Bahkan setelah pelarangan sawit, pelarangan nikel akan diikuti lagi dengan pelarangan mineral-mineral lain. Ini kalau kita mau jujur, sebenarnya ini adalah pemerintah yang sebenarnya akan membuat kita menjadi negara yang bersiap untuk maju. Negara yang bersiap untuk modern. Maka itu kemudian diperkirakan nanti 2045 adalah ketika 100 tahun Indonesia merdeka. Itu adalah negara yang memiliki ekonomi keempat terbesar, Indonesia emas. Karena kita memiliki potensi untuk itu. Cuma kita dikuasai oleh orang asing. Ini loh yang harus kalian pahami. Kita tuh sangat dikuasai oleh orang asing, diganggu oleh orang dalam sendiri. Baik orang-orang yang memiliki kepentingan ekonomi maupun orang-orang yang memiliki kepentingan politik. Mohon maaf aja kalau kita lihat bahkan itu semua gangguan itu bukan hanya dalam masalah politik dan sosial, tapi juga dalam masalah agama. Makanya kita lihat kemudian orang-orang kita kemudian dihasut melalui agama, pakai ayat-ayat dan sebagainya. Dan juga kita melihat bahwa ada ulama-ulama yang bukannya membuat semangat berjuang seperti misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 45 yang membakar semangat untuk melawan penjajah, maka kemudian kita melihat ada ulama zaman sekarang yang justru mengajarkan bahwa Islam itu bukan agama yang sempurna katanya. Nabi Muhammad bukan beragama Islam katanya.
Sholat itu bukan kewajiban katanya. Kita kenapa harus takut murtad? Nah, jadi gangguan itu bukan hanya masalah ekonomi maupun politik, tapi juga akidah. Jadi kita melihat bahwa ulama-ulama zaman dulu yang membakar semangat untuk kita melawan Belanda, penjajahan asing, sekarang malah mengendorkan dari dalam supaya umat Islam jadi loyo. Umat Islam itu supaya tidak memiliki akidah yang kuat. Umat Islam itu supaya menjadi goyang terhadap agamanya sendiri. Masa dipertanyakan, dikatakan bahwa Islam itu bukan agama yang paling benar dan belum tentu kebenarannya. Siapa tahu nanti di akhirat malah orang-orang lain yang mendapat surga, kita masuk neraka karena kita yang salah. Loh ini gimana sih? Masa ulama ngajarin kayak gitu? Ulama bukan memperkuat akidah orang, malah mau goyang-goyang. Nah kita nggak tahu di belakang mereka itu siapa ulama-ulama seperti itu. Jadi di samping kita melihat pertempuran politik orang-orang yang berusaha untuk menguasai Indonesia secara politik, orang-orang yang berusaha untuk menjadikan kepentingan usahanya untuk kepentingan dirinya sendiri, juga ada orang-orang yang memperjualbelikan agama untuk apa? Untuk memperbodoh umat. Kita hati-hati nih. Jadi kita harus pintar dalam rangka supaya kita bisa memilih sebenarnya siapa sih yang benar-benar berjuang untuk rakyat itu. Jangan kita terpedaya dengan penggunaan ayat-ayat suci, belum tentu. Ya, ingat loh. Zaman dulu juga yang namanya penjajah asing Belanda, Jepang itu senantiasa berkolaborasi, bekerja sama dengan para komprador, di mana komprador itu bisa berbentuk jawara-jawara, bisa berbentuk para aparat, bisa berbentuk juga para kiai. Macam-macam. Dari zaman ke zaman selalu ada seperti itu. Komprador artinya orang-orang yang dalam rangka mementingkan dirinya sendiri, demi kepentingan kesejahteraan dirinya sendiri, rela untuk melakukan apapun yang diinginkan orang asing. Itu loh. Jadi kita juga harus waspada zaman sekarang ini. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang merugikan bangsa kita sendiri. Inilah satu pandangan yang saya katakan. Saya ingin Anda pahami sebelum Anda mempelajari apa itu pendidikan kewarganegaraan. Tapi situasinya Anda perhatikan. Jadi sampai detik ini Indonesia masih tetap tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penguasaan raksasa ekonomi di negara-negara maju. Contohnya Indonesia mana mungkin dibiarkan membuat mobil sendiri. Karena pasar kita 270 juta orang. Ya, maka kemudian buatan-buatan negara tertentu lah yang kemudian mengerajai pasar kita. Begitu juga dengan produk-produk lain. Tidak akan dibiarkan Indonesia itu berdiri sendiri. Ya kan? Pasti selalu mengarah kepada mereka. Samping itu Indonesia juga tidak bisa lepas dari terus-terusan utang. Ya. Sampai sekarang memang banyak utang. Cuma bedanya kalau dulu utang itu untuk membeli migas dan sebagian masuk kantong, sehingga terjadilah rezim-rezim korup. Kalau yang sekarang ini utang tapi dibentukkan dalam bentuk infrastruktur. Sama-sama utang. Mana yang lebih baik? Utang yang untuk diri sendiri atau utang yang untuk dijadikan infrastruktur? Saya sering mengatakan dalam minggu yang lalu juga sudah katakan, infrastruktur dibutuhkan. Kenapa? Ya untuk kemajuan bangsa kita, ya kan? Tanpa infrastruktur maka kemudian ekonomi kita tidak akan. Jadi kita sudah ada rel yang benar ya, sudah rel yang tepat, yaitu membangun infrastruktur, melakukan kebijakan hilirisasi, ya, kemudian menjadikan undang-undang cipta kerja, ya. Cuma masalahnya kita memang masih menghadapi teman kita sendiri, kawan-kawan kita sendiri yang tidak seia sekata, lalu kemudian lebih bersedia untuk bekerja demi kepentingan sendiri atau lebih bersedia untuk bekerja sama dengan orang lain dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi meskipun merugikan bangsa sendiri. Itu situasi yang sampai detik ini masih ada. Anda harus pahami itu. Ya. Anda harus pahami itu. Jadi masih ada komprador-komprador yang mengkhianati bangsa sendiri, dan itu akan terbukti tuh nanti di pemilu. Makanya Anda harus cerdas, harus melihat situasi ini. Siapa komprador yang rela mengorbankan bangsa sendiri untuk kepentingan diri sendiri, atau untuk demi menghamba kepada negara-negara industri, di mana mereka pasti akan mendapatkan konsesi-konsesi sebagai pribadi, pasti itu. Nah, inilah situasi yang saya harapkan mahasiswa melek matanya, ya, supaya ngerti. Gitu. Oke, minggu depan baru akan kita lanjutkan. Jadi kita lihat di sini ya sebagai kesimpulannya. Bentuk negara apapun, mau kerajaan kayak, mau federasi kayak, maupun monarki kayak, tidak pernah bisa dilepaskan dari penguasaan ekonomi dunia.
baik dalam masa merkantilisme maupun masa kolonialisme maupun dalam rangka globalisasi. Globalisasi yang kita alami sekarang ini pada satu sisi memang membuat kita jadi lebih terbuka, tetapi kemudian secara ekonomi tetap saja dikuasai oleh orang asing. Contohnya kita ini dalam hal kuliah sekarang ini kan menggunakan produk globalisasi. Tapi itu positifnya, negatifnya semuanya dikuasai oleh orang asing. Kita hanya jadi penikmat. Apakah kita kemudian karena kenikmatan itu kemudian menjadi terbuai dan tidak bisa ngapa-ngapain, itu terserah Anda. Itulah gunanya Anda kuliah, ya, supaya Anda memikirkan menjadi pelanjut perjuangan dari para pendiri republik ini. Apakah nanti akan benar-benar mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau hanya keadilan bagi penguasa dan orang-orang tertentu saja? Terserah Anda. Ya, saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, tapi saya tutup dulu karena ini kan direkam supaya nggak terlalu panjang. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.